갈게요. 내가 안 괜찮다고. 너 누구야? Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 9, Mark You. Mari kita review. Eits, ternyata adegan kisahnya malah ditahan oleh tangan Ji-ung. Mi-jin yang malu sendiri, ia pun segera pamit. Sedangkan Ji-ung beralasan karena penyakit PTSD-nya cenah. Dan lagi sama-sama canggung begitu, keduanya malah bertemu di minimarket. Awalnya Ji-ung bersembunyi, tapi ia bertemu juga. Mi-jin memasang wajah kesal pada Ji-ung. Setelahnya, Ji-ung melanjutkan lagi penyelidikan kasus orang hilang berantai, dan hasilnya mengerucut ke waduk yang ada di sekitar sana. Pak Ju keheranan karena pagi-pagi, Im Sun Ajuma dan jaksa Ji-ung mukanya sama-sama kusut dengan lingkaran hitam di mata keduanya. Suasana hati Im Sun Ajuma benar-benar buruk. Ia bahkan berani melarang Ji-ung untuk memberikan tugas padanya. Pak Ju kena mental heboh sendiri karena melihat kebersamaan Im Sun Ajuma dengan Kwon yang terlihat bak pasangan muda. Bahkan ia sampai tersedak sendiri saking hebohnya. Pak Kepala datang ke kantor langsung marah-marah karena ternyata Ji-ung menelpon polisi meminta mereka untuk melakukan penyelidikan ulang di kasus orang hilang berantai. Padahal itu bukanlah kasus milik Ji-ung. Kwon sedang joget-joget senang. Tiba-tiba ada surat misterius bertuliskan jika ada pegawai senior yang memalsukan identitas. Buru-buru Kwon pun menghancurkan kertas itu. Dan dasar emang jodoh kali ya. Malam harinya, Mi-jin dan Ga-young malah bertemu dengan Pak Ju juga Ji-ung. Jadilah mereka berempat makan bersama. Dan untuk mencairkan suasana, Pak Ju membahas mengenai Kwon. Namun, membahas artis itu membuat Ji-ung kepanasan sendiri. Mi-jin lalu diberi pertanyaan, bagaimana jika Kwon mengajaknya berkencan? Tapi baru akan menjawab makanan mereka sudah tiba. Jawaban pun tertunda. Setelahnya Pak Ju dan Ga-young teler berat. Dan karena masih penasaran, Ji-ung yang tak ikutan teler bertanya pada Mi-jin tentang jawabannya tadi. Dengan malas Mi-jin berkata jika ia sudah menjawabnya malam itu. Merujuk pada kisah yang tak jadi itu loh. Dasar jaksa polosan. Karena teler begitu, mau tak mau Ji-ung membawa Pak Ju ke rumahnya lalu mengantar Ga-young. Ji-ung berkata jika ia akan menghubungi Mi-jin. Apa itu maksudnya? Ga-young pun terbangun dari telernya yang ternyata hanya pura-pura. Ia langsung menggoda Mi-jin. Karena itu tandanya Ji-ung akan menyatakan cinta. Di tempat lain, sebuah jasad tanpa kaki ditemukan mengepung di waduk yang disebutkan Ji-ung. Instingnya Ji-ung benar-benar kuat. Melihat anak dari korban itu yang meraung-raung karena telah kehilangan sosok ayah, Ji-ung yang ada di sana tak bisa menahan tangisnya. Mengingat hal yang sama terjadi pada dirinya. Ternyata selama ini kita salah mengira. Dikira jasad yang ditemukan di hotel adalah ibu Ji-ung, namun salah besar. Ibu Ji-ung masih belum ditemukan. Ia menghilang tanpa jejak. Ji-ung kecil yang tak gentar terus menunggu di kantor polisi sampai ibunya ditemukan. Namun bahkan hingga saat ini, saat Ji-ung sudah dewasa pun, ibu masih belum ditemukan juga. Kabar penemuan jasad tanpa kaki pun menjadi sangat heboh diberitakan di mana-mana. Di tempatnya, pegawai senior alias Direktur Beck tiba-tiba menelpon petinggi Badan Forensik Nasional, meminta untuk bertemu. Tambah mencurigakan si kakek satu ini. Sedangkan di kantor polisi sudah banyak wartawan yang meminta kejelasan berita. Detektif di sana menyalahkan Ji-ung atas terbongkarnya kasus ini. Ia merasa tak terima karena Ji-ung lah yang telah membongkar kasus ini terlebih dahulu. Pak Ju lagi-lagi kena mental. Ia melihat Im Sun dan Kwon yang lagi-lagi bersama. Bahkan Im Sun sampai diantarkan pulang oleh Kwon. Sedang bersama dengan Kwon, tapi ternyata pikiran Im Sun yang kini sudah berubah menjadi Mi-jin
malah melayang pada Ge Ji-ung si jaksa polosan. Jaksa pemilik asli kasus orang hilang meradang mencari-cari keberadaan Ji-ung. Bahkan Pak Ju dan Im Sun bersembunyi dari wanita itu, kena amukan. Ternyata jaksa wanita itu mendapat murka dari Pak Kepala karena tak becus membongkar kasus miliknya sendiri. Jadilah atasan mengalihkan kasus itu pada Ge Ji-ung yang sudah berhasil membongkarnya terlebih dahulu bahkan dibandingkan polisi. Im Sun baru tahu setelahnya jika identitas dari jasad di waduk adalah sesama pegawai lansia, Ko Na-hen, si pria disabilitas. Im Sun pun ketakutan setengah mati ketika ia melihat Direktur Baek yang buru-buru meninggalkan kantor dan melihat plat mobilnya. Itu ternyata adalah plat mobil yang dicari Ji-ung selama ini, mobil yang hampir saja menabrak Mi Jin tempo hari. Setelahnya Im Sun menjadi kalut memberitahukan Pak Ju tentang penemuannya itu. Namun Pak Ju dan Ji-ung memang sudah memasukkan Direktur Baek ke daftar tersangka, tapi belum ada bukti yang kuat. Ji-ung berhasil mendapatkan laporan forensik. Dinyatakan jika di tubuh korban terdapat fentanyl dan sejumlah kecil opium. Dan penyebab kematiannya adalah tenggelam. Diperkirakan jika kaki korban dipotong sebelum ia tenggelam. Ji-ung mendatangi Pak Kepala. Ia murka karena Pak Kepala menolak penggeledahan pusat kesehatan Hwadong milik Direktur Baek. Tapi Pak Kepala tampak acuh meskipun Ji-ung sudah memaparkan jika Direktur Baek itu pernah jadi tersangka utama dari kematian istrinya sendiri. Di ruangan, Pak Ju menjelaskan jika Ji-ung memiliki 3 tingkat peringatan. Yang pertama, asik bekerja dan menjengkelkan. Yang kedua, menjengkelkan dan tak manusiawi. Sedangkan yang ketiga, lepas kendali dan menggila. Yang kini sedang dialami oleh Ji-ung. Im Sun hanya bisa melongo dan ketakutan mendengar penjelasan itu. Dan setelah memohon diikutsertakan, akhirnya Im Sun diperbolehkan untuk ikut penyelidikan langsung ke rumah sakit milik Direktur Baek. Ketiganya segera berbagi tugas. Im Sun berpura-pura menjadi pasien, sedangkan Pak Ju dan Ji-ung berpencar. Dan ternyata Direktur Baek kelimpungan karena telah mendapat laporan jika Im Sun ada di rumah sakitnya. Segera ia memerintahkan semua pegawai untuk mencari keberadaan Im Sun. Direktur Baek mendapat laporan hasil pengambilan darahnya Im Sun dan ia sungguh terkejut karena melihat ada 2 hasil tes darah Im Sun namun dengan golongan darah yang berbeda. Sebetulnya Im Sun ada di ruangan Direktur Baek juga. Tadi ia tengah mencari-cari barang bukti, namun keburu Direktur Baek datang. Jadilah ia bersembunyi. Jadi siapa sebenarnya Im Sun? Kenapa Direktur Baek memiliki hasil tes darah Im Sun yang asli? Sedang tegang begitu, episode 9-nya berakhir di situ.